Pada pertemuan yang lalu, surat Al-Haqqah, surat yang ke-69 belum selesai. Kita pahami dan kita pelajari dalam pertemuan yang lalu adalah ayat 25. Maka kini kita lanjut dengan ayat berikutnya, ayat ke-27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin zar'uha 70 zira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-azim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Sampai di situ dulu. Keringkasan kajian kita yang lalu antara lain adalah satu, semua amalan perbuatan kita, tingkah laku kita, dan semua ucapan kita dicatat oleh malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah, sering disebut dengan kiraman katibin atau raqib atid. Dan tidak satu pun yang tertinggal. Kesimpulan yang kedua adalah setelah kita wafat mati, kitab catatan itu yang baik-baik dihimpun, dikumpul, disimpan di buku induk. Bisa dikatakanlah buku induk itu tempatnya di Illin. Demikian pendapat sebagian ulama. Sementara semua catatan-catatan yang buruk-buruk dihimpun, dikumpul di suatu tempat namanya sijin. Dima Illin, dima sijin, wallahu a'lam. Tapi Illin dan sijin itu ada tercantum dalam surah Al-Mutaffifin. Yang ketiga, nanti di hari kiamat, kitab catatan itu akan diberikan kepada kita setelah kita dihidupkan kembali, dibikinkan jasad baru, lalu masing-masing kita digiring menghadap Allah, di mana di situ kita dikumpulkan. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Waqala qainuhu hadha ma ladayya atid. Ketika itulah diletakkan kitab catatan, di mana kita tidak perlu mengupas kitab itu terbikin dari apa, biasanya berapa, bentuknya apa. Apakah tulisan ini tidak perlu namanya membuang-buang waktu. Karena yang dituntut kepada kita bukan untuk memikirkan, tapi adalah untuk mengimani, untuk mempercayai dan meyakini. Masalah yang gaib itu lebih rancak kita imani daripada kita analisa, kita kaji dan kita seminarkan. Nama saya yang gaib. Maka kepada yang gaib itulah dalam pembuka surah Al-Baqarah beriman gitu. Alladzina yu'minuna
bil ghaibi. Itu yang lebih selamat. Amanna bihi. Terakhir kepada masing-masing kita nanti wa wudi'al kitab. Setelah kitab itu diletakkan lalu dibagi. Ketika pembagian kitab itulah saat di mana orang tidak ingat dengan siapapun juga. Karena perhatiannya hanya fokus apakah kitab itu diberikan sebelah kanan atau ke kanan atau dari kanan. Terus sebaliknya, apakah kitab itu diberikan di arah kiri atau dari arah kiri atau ke kiri atau di belakang punggung kiri. Ketika itu semua orang tidak ada yang mengingat, memikirkan sesuatu kecuali fokus kepada itu. Nah, setelah kitab diberikan, ya ikra kitabak kafa bi nafsika al-yawma. Ikra kitabak, cukuplah dirimu saja pada hari ini yang akan menghisap, memperhitungkan dirimu. Surat Al-Isra. Nah, ada orang yang diberikan kitab catatan sebelah kiri, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani. Nah, kaji kita kan ya laitani. Ya laitani, ya laitana. Dia berharap dan dia berangan. Andai sekira kitab catatan itu tidak ada dan tidak diberikan kepada dia. Kemudian walam adri ma hisabiyah. Sehingga dia tidak mengetahui dan tidak mengalami perhitungan amal. Sampai situ dulu tidak salah. Kini kita sambung. Ya laitaha kanatil qadiyah. Berkali-kali kita pahami kata-kata ya laita. Ada ya laitani, ada ya laitana, ada ya laitaha. Itu ungkapan untuk tamanni, angan-angan. Angan-angan agak-agak yang mustahil akan terjadi dan tercapai. Nah, maka dikatakanlah kalimat ya laita itu ungkapan untuk sesuatu yang mustahil akan terjadi. Namun masih agak-agak angan-angan. Kalau terjemahnya siko, wahai andai jikalau sekiranya kanatil qadir. Kematian itulah yang menyudahi segala sesuatunya. Qadi, memutuskan, menyelesaikan, mengakhiri, dan juga kadang-kadang dianggap mati. Karena mati itu menghabiskan, menyelesaikan, mengakhiri kehidupan. Maka disebutlah mati itu angku qadi namanya. Dawa angku qadi kan tukang nikahan orang. Jadi sebab qadi itu memutus perkara, menyelesaikan perkara, mengetuk perkara dan memutuskan perkara, mengakhiri. Tok, sidang ditutup. Nah, maka dikatakanlah mati itu dengan qadi. Nah, dari ayat itu dijelaskanlah oleh para ulama tafsir. Itu kan membaca-baca dan belajar saja. Ya laita wahai andai, laita andai jikalau sekiranya. Kanatil qadir. Kematian al-mautah. Kematian yang pertama di atas dunia dulu. Mati 2 kali. Amat tanas nataini wa ahyai tanas tanaini. Amat tanas nataini, kita dimatikan 2 kali, dihidupkan 2. Wa ahyai tanas tanaini, kita dihidupkan 2 kali. Di awal-awal surat Baqarah kami itu juga. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumiitukum. Nah, kematian yang pertama adalah sebelum ada.
sebelum kita wujud, sebelum kita didatangkan ke dunia. Hati kematian itu belum ada, belum diwujudkan. Kematian yang kedua adalah setelah hidup di dunia. Nah, di situ kesaksiannya, andai sekiranya kematian yang pertama atau kematian yang di dunia dulu mengakhiri segala-galanya, tidak ada hidup lagi, berakhir, selesai semua perkara. Aku tidak dihidupkan, aku tidak dibangkitkan, aku tidak dikumpulkan, dan aku tidak akan mengalami nasib kesengsaraan, penderitaan seperti ini. Kita kau kitab catatan diberikan, dan nyola mencari ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alaika hasiba, atau dalam surat Kahfi kemarin kita baca wa wajadu ma amilu hadira, semuanya ada di situ. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan aw syarran, elok atau buruk semuanya dilihat, semuanya dirinci, diurai. Yang semuanya mereka sudah lupa. Ahsallahu nasuh, tapi Allah nak lupa. Semuanya terinci, terurai, rapi, jelimet, teliti, akurat. Boleh saja kita manusia lupa. Nah, ketika itu ya laitaha kanatil qadiyah. Jadi qadiyah berangan andaikan kematian atau dunia dulu, itulah yang mengakhiri, menyudahi, memutuskan, tidak ada lagi tidak ada lagi hidup yang kedua. Tidak ada kebangkitan. Dan aku sekarang tidak hidup. Tidak hidup. Kenapa itu dibacanya? Itu cakap. Ketika mengalami, merasakan akibat kezaliman, keingkaran, kesombongan, dan akibat tidak ada persiapan, kalau tidak percaya kepada akhirat. Ya laitaha kanatil qadiyah. Yang keduanya mengangkat mati. Sedih dulu, yaitu akhir surat An-Naba kan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nah, ketika itu setelah selesai binatang-binatang diproses hisabnya, diterima laporan dan pengaduannya, dan masing-masing binatang juga akan dibangkitkan, dihidupkan lagi sebagiannya. Selesai semua laporan binatang, pengaduan binatang, itu kan juga dikadukan oleh Allah kepada Allah, oleh binatang yang telah kita aniaya, kita pelakukan dengan kejam, tidak adil, dilaporkan, diterima laporan. Dan binatang juga nanti dihadirkan sebagai saksi. Sebagai saksi lah binatang. Lalu binatang-binatang itu suruh jadi tanah. Kuni turaba, kalian jadi tanah. Habis. Nah, ketika itulah berangan orang kafir, andai jikalau sekiranya juga aku jadi tanah mati. Sekarang ini aku tanah, atau dikembalikan jadi tanah. Atau makna yang kedua, atau dari dunia dulu mau nak jadi orang. Andai kan mau nak jadi orang, tetap jadi tanah. Dan aku tidak pernah hidup, tidak pernah dihidupkan balik, mati. Itu maka kalimat dipakai ya laitani la ya laitaha kanatil qadiyah. Wahai andai sekiranya, andaikan sekiranya kematian yang pertama, kematian yang di dunia dululah yang mengakhiri, menyudahi segala-galanya, sehingga aku tidak mengalami nasib seperti ini. Ya wahai laita, wahai andai sekiranya kanatin adalah kematian yang mengakhiri, menyudahi, dan seterusnya.
Ma aghna anni maliya. Ma aghna. Ma aghna di situ diterjemahkan hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Ma aghna, tidaklah bermanfaat. Tidak berguna, tidak berfaedah, tidak dapat membantu, tidak dapat menolong dan tidak bisa sedikit pun. Mali hartaku yang aku cari atas dunia dulu dapat menolong. Harta kita, kalau anak Adam tu bilang kan mali wa mali wa mali, hartaku, hartaku, hartaku. Padahal hartanya apa yang sudah dimakannya, apa yang sudah dipakainya, itu hartanya, dan apa yang sudah diberikan itu hartanya. Yang di songkok, yang di kulkas, yang di dompet, yang di bank kan terbagi dua. Bank saku cek, bank orang cek. Kalau bank saku sih kok, bank saku. Kalau bank orang tu bank konvensional. Semua harta itu belum ada kepastiannya untuk kita. Nalah pasti untuk itu, nalah kita makan. Nalah kita payan dan telah kita infakkan. Dan kita pakai, itu asli. Asli. Kadang-kadang baru kita makan, kalau tidak punya kita keluar balik. Muntah kaya namanya. Kalau kita diwangi, muntah jaruk. Kalau memang tak punya kita, keluar dia. Entah. Tandu ada makhluk lain yang harus kita membawaan je paruik kita. Kita kunyaan cahaya. Kita bawa je paruik kita. Tiba di kelok sinan keluarnya. Kali lama lo mau keluar sinan meminta rezeki kepada Allah. Harus kita buat lo singgang ayam untuk kita lo. Kembali lo ke pasar sebabnya tak pandai ambil singgang ayam. Nah, kita muntan kan alun pasti lo nak masuk parik kita untuk kita. Sebab nam pasti untuk kita tu nak ke kamar. Kecil orang tua awak. No, kalau nak rezeki ayam nak ke sembalang itu. Rezeki musang nak ke sembalang. Pasti. Berusaha lah. Dah putar, kadang-kadang kalau rezeki waktu, kau balik. Lah habis terompah no ketika bawah, pasal teh, pasal bawah, pasal kuning. Balik kau balik. Ayo nan cekor je lah ni, biar cekor je. Rezeki. Jadi rezeki kau tak bisa lo di matematika, no pakai. Tak bisa. Kau matematika. Ambo gaji mo kini ya 1.500.000 sebulan. Baliko lah habis. Kalau bini mau tu bagi 2 sebelum ratui. Kalau beranak mau bagi 3 je. Malah nanti beranak empek. Susah ratui bagi empek. Mama kalah itu matematika namanya. Era sakit jan. Era sakit jan di matematika ke mati akal ko. Ko kemapi gaji Allah. Tak gaji nak ko. Ma'agna. Asal kata agna tu gani tu tidak butuh. Tidak butuh, tidak berhajat. Kalau butuh berhajat fakir. Makanya lawan gani fakir, lawan fakir gani. Antumul fuqara ila Allah. Kamu tu fakir kepada Allah, berhajat dan butuh. Fakir di bawah miskin. Jadi orang yang sangat butuh, sangat berhajat fakir, jamaknya fuqara. Di artian seketik miskin. Miskin ke orang tak banyak gerak, yang banyak diam. Sakan. Jadi lah patah tulang punggungnya tak bisa menggaris ilis sehingga sangat butuh, sangat berhajat, namanya fakir. Orang yang sangat berhajat fakir. Antumul fuqara'u ila Allah, kamu sangat fakir. Kamu sangat butuh, kamu sangat berhajat kepada Allah. Lawannya ghani, wallahu ghaniyul hamid. Allah tu ghani. Apa? Allah tak butuh. Ghani tak butuh. Tak berhajat.
Nah, orang kampung awak menteriman gani ko kayu. Kalau kayu ko sebenarnya orang tak berhajat. Tak berhajat kepada apa dan siapapun tu nang kayu. Jadi makin tak berhajat orang kepada orang lain, makin kayu. Enam paling kayu siapa? Ya Allah lah. Allah tak berhajat kepada apa dan siapapun. Justru segala sesuatu yang berhajat yang butuh kepada Allah. Nah, Allah yang kayu. Cuman orang awak bambiak dia tu. Sultan kayu. Rajo kayu. Bagindo kayu. Ini yang paling kayu di Indonesia aku lah Minang. Kayu, dan kayu mulia kan. Orang kayu bawa lalu. Ibu-ibu kan orang kayu bawa lalu. Orang ameh kan dibawa lalu. Sultan Raja Ameh bawa lalu. Cincin ni minta si kepanjang tu. Raja Ameh bawa lalu kan. Sultan Raja Ameh dibawa lalu. Ialah santiang mana ibu. Aku nak kajian aku nak cetak. Gani. Jadi makna tidak dapat membantu, tidak dapat menolong. Karena kekayaan kau mestinya kau bisa menolong, bisa membantu. Atau bisa menolong, bisa membantu. Makna ya tidak dapat membantu, tidak manfaat, tidak dapat menolong terhadap diriku mali hartaku dulu. Aku tertuju kepada orang dan materialis. Orang yang habis-habisan di dunia aku duit. Dan bisa dikecekkan Tuhannya duit. Segalanya duit. Ngepeng. Ya, mereka karun dan sejenisnya. Ini tahu karun kan? Bara kayu karun sampai ke Indonesia artinya. Orang Mesir sampai ke Indonesia. Saya ratu orang Indonesia aku bertemu dalam tanah itu karun. Kayu bara sakti. Kamu lagi cari dan baru tuan yang karun tu dilayu dalam bertemu karun je. Dibuki karunnya, di ngarai lekang rumah, malah kayu sekarang. Alai nak bisa menandian karun tak? Tak ada. Ini di luar bumi. Jadi harta itu kemudian tak berguna, mana? Tak dapat membantu, menolong. Mestinya harta itu menolong awak. Kadang-kadang aluna mati le di dunia ko kayu ko menyeso je nang. Kayu menyeso. Sehingga kita kan ado mako seso. Makna tidak bermanfaat. Tidak berguna, tidak berfaedah daripadaku hartaku. Nah, kau kan penyesalan orang yang menghabiskan umurnya, waktunya, potensinya, segala yang dimilikinya, dihabiskannya untuk mencari harta. Nah, kita diperingatkan oleh Allah, la tulhikum amwalukum. Jangan kamu dilalaikan oleh hartamu. Makanya kita diarahkan harta itu bagaimana mencarinya, bagaimana memanfaatkannya, dan harta itu ada pula nanti milik orang. Nah, dibagi 3 harta itu. Dibagi 3. Untuk dipakai tentunya, untuk disimpan dan untuk dibagi 3. Bagi 3 saja. Nah, orang yang tamak dengan harta hendaknya untuk nusa Allah. Akulah penyesalan nanti ma'ana animaliyah ketika hari itu tidak berguna harta. Kenapa? Pertama, harta tidak dibawa dong. Ketika mati, saya boleh bawa harta. Itu mati ya. Itu kajai itu. Ada kajai. Karet ada yang kajai.
Di tangan mencik kaja di tangan orang berabana. Yana cekik benar orang ko. Ikameh no jenazah awak. Nah, dekik kaja cik. I tangan ni kaja di pabian ko kenang-kenang kan. Nah, ya nang kita bawa dia ke dunia sih tinggal, tak boleh dibawa. Yo same-same, yo jarum-jarum pentul tinggal kan, tak boleh. Kalau giame, ndak awak tanggai, tangga orang kebuah. Isan pakai giame, capek tanggaan. Ketika mati tangan orang mereka kebuah habis. Dulu nak bawa arto ke tanah aku orang tu pekong dulu nak salah. Ini mau noleh. Ada. Di ketika mati sih tidak lolos harta itu dibawa. Apalagi nanti di akhirat. Nah, andaikan harta itu nanti dibawa lo ke akhirat, ada harta. Berandai orang. Walau anna, jikalau seandainya sekiranya bagi orang kafir itu dunia dengan segala macam isinya, dimiliknya, punyanya, hamih sadolahnya, tidak bunuh ni. Ada dalam sekian banyak, ada dalam sekian sore, tidak bunuh. Untuk penebus dirinya, tidak manfaat. Tidak manfaat, tidak faedah. Kemudian tiba orang pejabat, orang berkuasa, kena halaka ani sultania. Ayat 29. Halaka telah binasa, punah, hancur. Ani daripadaku sultan, kekuasaanku. Aku kan bagi orang yang berkuasa, pejabat, orang nama cik, dan seterusnya, lenyap, hilanglah kekuasaannya, kerajaannya, jabatannya, pangkatnya. Yang ada dunianya dulu begitu berkuasanya. Sampai-sampai saking berkuasanya walaupun tidak memacik, tapi berkuasa. Nah, nanti dia kira halaka semuanya habis. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kekuasaannya. Data dunia Allah masih memberikan kebebasan sebagiannya kepada orang untuk berkuasa, untuk kaya. Tapi nanti di akhirat semuanya dihabisi. Ketika itu Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Milik siapakah kerajaan dan kekuasaan hari ini? Tidak ada jawaban. Ketika hari kiamat nanti kan dipanggil semua raja-raja, semua penguasa-penguasa. Di mana kalian? Hoi raja-raja, hoi penguasa-penguasa. Di mana kalian? Milik siapakah kerajaan itu sebenarnya? Limanil mulkul yaum. Tidak ada jawaban. Allah sendiri yang jawab. Lillahil wahidil qahar. Kerajaan kekuasaan hari ini semata-mata milik Allah yang Maha Perkasa, Maha Menguasai segala-galanya. Di dunia orang masih diberi kekayaan dan harta. Nah, sikap bagi orang yang berkuasa dulu di dunia, habis. Nah, habis. Halaka anni sultaniya. Hilang lenyap, habis, hancur binasalah semua kekuasaanku. Maka tidak sedikit pun kekuasaanku di atas dunia dulu bisa dibanggakan, bisa dibanggakan hari ini. Kan dua itu yang bikin orang sombong. Di antara sekian banyak faktor yang membuat orang sombong, engkar, bangkang, durhaka, menentang, dua kok. Ada sekian banyak pendorong orang seperti itu. Ada antaranya dua kok yang paling sering. Harta cek, kuasa cek. Kadang-kadang harta lebih hebat daripada kuasa. Sebab kekuasaan bisa dibeli dengan harta, hukum bisa dibeli dengan harta. Kadang-kadang orang yang punya kuasa tidak berkuasa. Dia hanya punya mahkota, tapi tidaknya dia mengendalikan. Itu kecil pengamat politik.
karena mau tidak pengamat politik, cuma mengamati saja. Ya, harta, memang harta yang paling dulu sebut. Tidak berguna harta. Orang kalau punya harta berkuasa, tapi orang yang berkuasa belum tentu punya harta di balinya. Semuanya itu yang bikin orang sombong, angkuh, menentang, engkar, menolak kebenaran. Di akhirat nanti semuanya habis. Itulah lambang daripada bertelanjang. Dan kita memang bertelanjang, tapi inti bertelanjang itu ada intinya kita tidak punya apa-apa. Mati ditelanjangi gitu. Artinya apa yang kita dapat ketika hidup itu harus ditinggalkan. Cuman dikapani supaya jangan nampak. Kapan itu artinya kan penutup. Kafan itu artinya penutup. Menutupi. Dikatakan dia kapan karena kain itu untuk penutup. Menutup apa? Menutup aurat kita. Menutup aib kita. Menutup ke nan terbuka kita tutup sampai ke lahat. Sampai ke lahat. Ini berarti tidak ada dibawa sama sekali habis. Habis kita masuk ke dunia bertelanjang, keluar tidak bertelanjang, dilanjangi. Ditelanjangi. Habis. Andai kan mustajib ke dunia, gua nado siko pakai siko, tidak boleh bawa ke sini. Nanti akibatnya sendiri ditanggung nanti di akhirat. Nanti dibangkitkan ditelanjang. Ditelanjang aja bangkit. Baru nanti status kasih baju. Itu mengisyaratkan kita tidak bawa apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Yo pangkat, jabatan, kekuasaan, harta benda, tidak ada apa-apa. Habis semua. Habis. Namanya halaka. Habis. Punah semua. Nanti dikasih baju. Namanya buhman. Buhman. Ba-ha-mim. Buhmun, buhman. Kalau buhman dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa, tidak membawa apa-apa, namanya buhman. Ba-ha-mim. Buhman. Buhmun, buhman. Cuma nah, jadi ketika itu orang tidak bisa menggak. Itu nanti dunia aku menceringai orang kan dia ada ni panggaknya. Menceringai ya, mencari yang mangkuanya panggak. Ketika pensiun tidak bisa menceringai dia kan. Dia nak ada ke panggak lain. Nah, ketika dihukum mati, tak bisa mencari yang lain. Habis ditanggai orang. Ketika pensiun hilang pangkat. Ngalih, dia bisa nunjuk orang lain. Nah, nanti di akhirat semuanya tak ada. Nak di pangkat tu. Tak ada tu balik. Tukang bawa emap lagi tak ada, nak satu tu. Habis kuman. Halaka semuanya halaka. Makna cik, halaka cik. Nah, setelah itu diperintahkan kepada malaikat petugas oleh Allah. Khuzuhu, tangkap dia. Khuzu, tangkap mereka itu. Perintah kepada malaikat, banyak malaikat. Nah, khuzu, tangkap oleh kalian dianya orang yang seperti ini. Kunun, kabarnya kunun. Ada 100.000 malaikat yang ditugaskan menangkap orang-orang seperti ini. Baru 1.000 malaikat, tak tahu berapa banyak. Malaikat tu tak sekadang PP tu. Kadang-kadang lah susuknya. Khusus tangkap oleh kalian hai malaikat dianya orang seperti ini. Tangkap. Sudah tangkap, gullu, belenggu. Fagullu, maka lalu belenggu oleh kalian dianya. Sumbal jahim sallu. Belenggu kau ditarangkan dalam ayat lain, belenggu kau kaku dua. Aghlalan. Idil aghlalu fi a'naqihim, ketika belenggu-belenggu ada di tengkuk mereka.
Kalau hari Jumat seringnya dibaca orang inna a'tadana lil kafirina salasila wa ghalala. Kalau dibelenggu, belenggunya kasih kau. Dibelenggu. Kaki dibelenggu, belakang. Lalu ditarik dengan rantai ke belakang. Belenggu ke belakang, ditarik rantai dalam keadaan perut ke bawah, ditarik. Dalam surah Ar-Rahman ada seperti itu. Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadu bin nawasi wal aqdam. Yu'khad, kuna yu'khad. Diambil nawasi, nasiyahnya, apa nama naga? Ubun-ubun, dicengwayakkan. Tahu dicengwayakkan? Bahasa Arab tu lah, cungayak. Ini kalau aneh itu bahasa Arab salah. Cungayak kalau kau. Tangan dibelenggu, kaki ditarik ke belakang, diikat dengan rantai. Yu'khadu bin nawasi. Wal aqdam, kaki ditarik je. Jadi begitu. Dipertemukan dengan rantai. Lalu ditarik. Summa fi silsilatin. Kemudian dihela, ditarik dengan silsilah, rantai yang panjangnya 70 zira', 70.000 hasta. Nah, panjang rantai. Summa, kemudian fi silsilah, ayat ke-32. Nampi mah. Diikat, dibelit, yang rantainya 70 hasta. Hasta itu ada yang menyebutkan hasta melekat, ada yang menyebutkan hasta awak. Tapi Majali dalam penjelasannya rupanya hasta melekat. Kalau hasta melekat tangguh tu. Satu melekat zamaniyah saja itu luar biasa tu. Berbagai macam riwayat. Kalau kita paci hasta awak, hasta manusia, itu 70 lah. Hasta berarti 35 meter ya. Meter. Jadi lebih cenderung sekian pemahaman mengatakan 70 hasta. Tapi kalau oleh sebut 70 itu sebenarnya bukan 70. Orang-orang Arab menyebut ke-7 itu angkatan tinggi. Semua dia angkatan tinggi 1000, beribu-ribu. Jadi beribu-ribu tu sambuh mana. Kalau 7 luar biasa banyak. Fasluku, jadi fi silsilah, pada silsilah, pada rantai yang panjangnya 70 hasta. Fasluku, maka tariklah, hela dia. Kama dihela ke jahim. Ayat 31 jahim. Kemudian summal jahim. Kemudian masukkan dia ke jahim. Sallu ke salah. Salah kau memasukkan ke dalam api untuk dibakar. Salai badak. Salai lauk. Ikan solai. Salah panggang dibakar. Memasukkan sesuatu ke api untuk dipanggang. Salah. Yaslan nara datal hatab. Dia masuk ke dalam api untuk dibakar. Berarti sumal jahim, kemudian tarik hela dia. Setelah dibelenggu lalu rantai, tarik hela dia ke dalam jahim. Salu, masukkan ke situ untuk dibakar. Kaulah orang yang ke kiri-kirian, orang yang ke kida-kidaan di dunia. Mudah-mudahan kita tidak masuk orang kida, tidak masuk orang ke kiri-kirian. Cirinya orang ko pertama, innahu kana la yu'minu billah, mereka tidak beriman dengan
tidak beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Mereka tidak suka menganjurkan memberi makan orang miskin dan segala macamnya. Sekian kaji Wak. Harilah janda boleh kurang. Semoga berfaedah dan manfaat apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.